Udah di-record belum? Sip, udah. Oke, sip. Ya. Nah, ya. Oke. Jadi, dari pesan kan pertanyaan selain seputar single sama seputar pas band sih. Gitu, Mas. Halo? Yes. Ya. Oke, jadi yang pertama sih mau ngebahas soal singlenya dulu nih, sesungguhnya itu. Itu gimana tuh Mas, ide awalnya, inspirasi gitu, prosesnya gimana sih terjadi sesungguhnya? Oke, runutannya ya, runutannya dulu, runutan si single sesungguhnya ini. Tahun 2016, Beng Beng itu di luar pas band, Beng Beng juga punya project lain seperti dia yang tetap bikin lagu untuk album solo, untuk lagu orang lain gitu ya. Dan 2016 itu ada lagu ini Beng Beng buat tanpa lirik, dan kemudian ada di banking di hard disk. Kemudian di tahun 2019 kemarin Yuki ngobrak-abrik banking lagu, ketemulah lagu ini. Nah, Yuki suka dengan ada satu part refnya gitu ya. Diambillah sama Yuki, tapi akhirnya perubahannya bukan minor tapi major gitu, banyak banget yang dirubah sama Yuki. Selain dari 100% liriknya dibuat baru oleh Yuki, part songnya juga dirubah, dan akhirnya memang lagu ini berubah hampir total berubahnya gitu. Nah, berkaitan dengan lirik yang Yuki buat di lagu ini sesungguhnya ini berkaitan dengan hijrahnya Yuki, pendalaman Yuki terhadap kebutuhan batin dia, bahwa selama ini ternyata apa yang dia lakukan terhadap orang-orang di luar dia, dengan istri, anak, keluarga, dan juga terhadap fans, ternyata mengajak bergembira hanya untuk kebutuhan ragawi gitu, hanya kebutuhan fisik, ingin memiliki sesuatu, memakan sesuatu, bisa liburan, bisa beli motor, bisa segala macam, itu adalah kebahagiaan gitu ya. Ternyata setelah Yuki hijrah, mengalami pendalaman dan lain-lain, nggak itu ternyata gitu. Dan ini dia sangat ingin menceritakan ini di lagu sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Jadi kebahagiaan yang memang mendekatkan dekat dengan Allah, bersiap untuk pertemuan dengan Allah nanti di hari akhir gitu. Jadi inspirasi ini yang mau dia share buat keluarga, personil pas band, dan juga pasar para fansnya kita gitu, bahwa yo kalian juga harus mengingat juga bahwa ini kebahagiaan sesungguhnya bukan kebahagiaan duniawi, bukan kebahagiaan kalian bisa kredit handphone, bisa beli rumah, bukan kebahagiaan kalian bisa touring mana-mana, tapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah saat kalian bisa memuaskan batin kalian, kehausan batin kalian terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kedekatan sama Allah gitu. Oh gitu, siap. Akhirnya jadi ini untuk pemilihan aransemennya itu sendiri gimana tuh Mas? Mungkin ada bareng. Jadi lagu ini cuma 2 kali pertemuan dengan pas band secara fisik saat itu, dari yang sebelumnya Yuki buat sendiri. Jadi lagu ini part songnya dibuat oleh Decang, anaknya Yuki gitu. Nah, akhirnya kita ketemu, oke, kita bahas lagu ini, oke, drumnya diginin aja, bassnya diginin aja, dan juga gitarnya gini aja. Akhirnya dibahas itu dan diisi masing-masing akhirnya gitu. Dan akhirnya jadilah lagu ini gitu. Dan lagu ini juga lah yang dipilih sama label untuk jadi single pertama kita di luar 3 lagu lain yang ada di mini album yang akan kita rilis di bulan Januari nanti gitu. Oh gitu. Berarti ini kalau misalnya single pertama yang format 2 band ini. 2 drum. 2 drum, iya. Benar-benar format 2 drum dalam bentuk hasil karya rekaman yang akan dirilis ini baru pertama. Oh gitu. Kalau dari Mas Rita gimana tuh Mas? Untuk apa di single ini sendiri? Kan ini kan lagu pertama yang mengusung format 2 drum ini kan. Kalau dari Mas Rita ada masukan apa tuh Mas? Untuk proses kreatif gitu? Ya mungkin sedikit pelurusan ya. Maksudnya dengan format 2 drum itu awalnya memang diformatkan kita tuh untuk
live performance di situ karena berasa double drum itu, 2 drum itu sebenarnya pada saat performance. Yeah. Untuk kembali ke lagu ini sendiri, sebenarnya lagu ini tidak dual drum, tidak gitu. Tapi kalau formasinya sudah menjadi 2 drum ya betul. Tapi apakah lagu ini dieksekusi pada saat recordingnya dengan double drum, 2 drum tidak? Gitu. Oke. Itu ada. Berarti waktu ini penggarapan single ini waktu itu referensi musiknya apa gitu Mas? Kalau referensinya mungkin lebih sananya sama Yuki sama Bembeng lah kayak yang lebih menjauh. Karena terus terang pada saat penggarapan lagu sesungguhnya ini adalah lagu terakhir yang kemarin dikerjakan oleh anak-anak pas band di pandemi ini. Dan saat itu saya sama sekali, saya di Jakarta, saya tinggal di Jakarta dengan keluarga, saya sama sekali tidak ke Bandung ke studio. Karena saya termasuk yang parno pada saat pandemi ini untuk berangkat keluar kota dan bertemu orang lain. Jadi untuk yang sesungguhnya ini saya benar-benar tidak ke studio ikut menggarap, tidak. Tapi saya dikasih kan karena bisa sending file ya, kita bisa lihat hasil review musik, vokal dan sebagainya sampai mixing mastering. Tapi untuk lagu ini saya benar-benar tidak datang ke studio. Oke, berarti pandemi kemarin juga ngaruh banget ya Mas ya? Sangat ngaruh. Gitu. Mungkin Yuki yang bisa cerita lebih dalam. Ini tambahin Cai. Ini bukan nggak 2 drum juga, nggak 1 drum juga sih. ya betul. Karena ternyata drumnya juga akhirnya eksekusinya digambar ya Bang. Siap, betul. Gitu, siap. Mas tadi ngomongin soal referensi musik Mas, pas lagi menggarap ini itu lagi dengerin apa mungkin Mas? Kayaknya yang jawab mesti Bembeng atau Yuki nih. Iya Mas Yuki. Dengerin apa? Sebenarnya kan ini pas akhirnya jadi arrangement ini kan boleh dibilang terakhir banget ya. Kemudian kita saya studio AP Trisno denger Yuki juga akhirnya coba ini aransemennya harus seperti apa sih gitu. Jadi kalau denger ada dance itu Trisno dari Trisno coba deh bikin si beatnya lebih ngedance gitu. Jadi akhirnya drumnya dan part bassnya lebih dance gitu. Nah, ada beberapa juga yang kayak apa? Coba dengerin aransemennya Coldplay kalau nggak salah dulu. Cuma saya bilang kan kayak ini kayaknya udah banyak dipakai nih sama musisi lain gitu. Coba deh ya akhirnya banyak ada part kayak semi jazz, terus ada rhythm section kayak model hard rock dulu ya, bukan hard rock, nah kayak gitu, kayak new wave gitu itu. Jadi banyak yang didengerin sebenarnya bukan lagu ya, tapi referensi beat aja. Oh, kita masukin beat dance aja di sini, kita masukin riff gitar jazz section aja di sini, nah seperti itu gitu. Tapi soal pemilihan kan ini banyak yang komentar juga mungkin ya, fans gitu katanya ini musiknya beda banget gitu, nggak keras kayak itu. Gimana tuh Mas menanggapi komentar seperti itu tuh Mas? Ya emang begitu, nggak apa-apa lah. Katanya musiknya kurang kenceng gitu Mas misalnya. Dibandingin yang dulu. Iya, ya itu. Halo, Gi. Ya, halo. Sebenarnya gini, kalau ngomongin soal slow ya gitu. Ya. Jadi pas band itu tidak pernah meniatkan albumnya akan sekeras apa, selembut apa gitu. Enggak ada. Bembeng tadi bilang soal referensi beat, referensi fill in itu karena memang ya kita pengen meramu aja gitu setiap materi yang kita punya menjadi sesuatu terbaik versi kita gitu. Dan itu terjadi di semua album. Jadi kalau Yuki perhatiin dari mulai Far to the Sun, Individuality, Innocent Sensation, Psycho ID, kemudian Ketika, kemudian Pas 2.0, semua melakukan hal yang sama gitu. Seperti juga hal ini yang Yogi tadi bilang,
kok slow ya. Pada saat album ketiga kesepian kita juga sangat slow. Ya, sebenarnya Malah itu kan album yang orang tahu, oh Richard keluar nih bakal sekencang apa nih mungkin album yang barunya gitu ya. Dan ternyata lagu kesepian kita orang banyak yang menghujat, banyak orang yang protes, tapi positifnya adalah album inilah yang bikin Pasben fansnya melebar gitu. Tidak fans kita melebar juga lebih segmennya bukan cuma cowok doang, nggak cuma yang senang musik keras doang gitu. Enggak diniatkan seperti itu. Seperti itu. Lagu kesepian kita itu adalah lagu yang diciptakan oleh Pasben, yang dibuat oleh Pasben karena kehilangan saudaranya Richard yang keluar dari Pasben saat itu. Jadi lagu itu, dan akhirnya orang tahu, oh itu maksudnya gitu. Jadi Pasben tidak pernah bikin materi yang sedang tren saat itu di pasar gitu. Bikin yuk lagu yang lagi tren sekarang, misalnya apa kita bikin yang sama gitu, genrenya sama, colornya sama, enggak pernah gitu. Dan akhirnya sekarang lagu sesungguhnya lahir ini adalah yang sedang dirasakan oleh Pasben saat ini, dan juga liriknya kedalamannya juga yang sedang Yuki rasakan saat ini juga gitu ya. Nah kalau pengen tahu lebih luasnya lagi ya dengerin 3 lagu yang lainnya akan kita rilis di bulan Januari nanti, karena memang kalau mau dengerin Pasben jangan selagu tapi dengerin sealbum gitu. Oke, jadi ini loh, jadi sorry gue tapi sebenarnya apa sih bahwa mereka bilang oh seperti ini ya. Itu kan ekspektasi orang. Iya, benar. Wajarlah ketika mereka akhirnya berharap bahwa oh 12 tahun saya nggak mendengarkan lagi lagu baru si Pasben, oh 12 tahun saya menunggu kira-kira kalau bikin lagu dengan 2 drum bagaimana ya gitu. Nah itu suatu hal yang wajar, akhirnya mereka menilai bahwa oh kok cuma begini doang gitu. Itu aja sih. Jadi buat kita buat saya sendiri nggak masalah, biarin aja gitu. Gitu. Ya. Oke, kalau dari Mas Yuki ini tadi katanya liriknya juga ditulis Mas Yuki, itu bisa dibilang ini kayak lagu religinya Pasben atau Mas Yuki kalau berhijrah gitu. Oke, di dulu. Lupa, punten. Lupa di mute nggak dibuka. Ya, Bang. Kalau saya nggak berani bilang lagu religi, jadi perjalanan spiritual manusia itu universal. Setiap manusia pasti punya pengalaman spiritual dalam perjalanan kehidupannya. Spiritual seperti apa? Spiritual yang berhubungan dengan penciptaan kita. Spiritual yang berhubungan dengan kepulangan kita nanti kelak. Ya. Ini pasti semua orang ada masa itu gitu. Ada masa mencari siapa pencipta saya, yang kemudian koneksi hubungannya dengan sang pencipta, kemudian berharap dari janji-janji dari sang pencipta kita atas kepulangan kita ini menjadi sesuatu yang berbahagia di ujung hidup nanti. Ini pasti semua orang akan mengalami masa-masa itu. Dan saya nggak berani bilang religi. Kalau orang bilang religi kan kesannya konotasinya harus ada dalam agama. A atau agama B atau agama C atau agama D gitu. Dan saya menyadari betul bahwa pendengar musik Pasben itu tidak semuanya satu agama dengan saya. Maka saya ingin menyampaikannya dengan cara yang lebih spiritual. Spiritual itu dasar-dasar fondasi manusia dalam kehidupannya. Dan itu pasti semua orang nggak mungkin enggak. Pasti akan bertanya kepada perkara-perkara yang itu tadi. Nah, saya berusaha menawarkan dalam bedahan yang saya pahami gitu di lagu ini. Oke, Mas. Berarti kalau misalnya ngomongin ke depannya, musik Pasben bakalan seperti gambaran yang ada di lagu ini dan mini album yang akan datang atau gimana? Lagu-lagu yang sudah jadi itu nggak ada yang temanya seperti ini. Beberapa Pak Trisno yang bikin, Beng juga bikin dan sebagainya. Jadi tapi apa yang mungkin yang saya kerjakan, mungkin kemungkinan besar isinya akan akan berat kepada perkara-perkara seperti ini. Perkara-perkara yang sekarang menjadi concern saya. Perkara-perkara yang sekarang menjadi perhatian serius saya. Dan pengennya sih
musik ini buat saya adalah bagian dari sekarang di umur saya saat ini, di umur yang sudah tidak muda lagi, terutama lirik dari pas band ini nggak cuma bisa menawarkan sesuatu yang mengenyangkan, perkara-perkara yang sifatnya kesukaan dan tidak suka dalam versi kenyangnya yang sifatnya duniawi saja gitu, kayaknya menawarkan penyejuk atau rasa kenyang di tempat yang lain gitu, yaitu perkara-perkara rohaniah, perkara-perkara spiritual. Pengennya sih begitu, pengennya ya. Apakah nanti berhasil apa tidak berhasil ya wallahu alam. Nanti kita kembalikan kepada pendengar semua. Tapi ngomongin proses kreatif itu ada perbedaan nggak Mas dibandingin beberapa tahun lalu sama sekarang dalam menciptakan musik lagu gitu? Kalau buat saya pribadi jelas berubah. Iya. Setelah boleh dibilang saya hijrah ya. Iya. Hijrah saya menggeser sebuah pola pikir lama. Yang saya pikir sudah tidak lagi tidak dibutuhkan untuk saat ini. Jadi saya butuh perspektif yang betul-betul jauh ke depan. Dan banyak nilai-nilai yang saya buang, nilai-nilai lama saya buang, paham-paham lama saya buang, sampai pola-pola pikir lama pun banyak yang saya buang. Ada yang saya pakai, tetap ada yang saya buang. Banyaknya lebih banyak saya buang. Jadi saya memang saya merasa bahwa saya sekarang sudah menjadi manusia yang lain daripada yang Yuki yang dahulu. Dan harapannya dengan Yuki yang baru ini, mudah-mudahan Allah ridhoi untuk bisa ambil bagian dalam lagu-lagu yang mengantarkan manusia ingat kepada Sang Penciptanya. Apapun agamanya, saya pengen semua orang ada kesan, ada makanan spiritual, ada makanan batin yang terpuaskan dengan mendengar lagu karya Pas Band dari mulai hari ini sampai ke depan. Pengennya begitu. Insya Allah. Tolong bantu doa ya supaya terwujud ini semua. Kalau dari personil lain mungkin melihat sekarang gitu Kang Yuki, dukungannya seperti apa sih? Kayak misalnya tadi dalam bermusik misalnya, kan ada perubahan dari proses kreatif gitu. Kalau dari teman-teman lain gimana tuh menanggapinya? Kayak misalnya Kang Rika kalau ya kalau kita kebetulan di Pas Band memang sangat-sangat menghargai ya, sangat menghargai keputusan secara individual dari masing-masing personel ya. Jadi ya pada saat Yuki berhijrah ya nggak ada yang melarang ya, maksudnya itu suatu yang itu buat kayaknya semuanya menganggap itu suatu kebaikan aja, maksudnya nggak ada yang salah dengan itu. Saya sih bahagia, senang gitu semuanya. Tapi apakah ada kekhawatiran? Ya memang pasti ada aja ya. Maksudnya seperti pertanyaan saya waktu itu ke Yuki adalah, tapi tetap manggung nggak? Tetap ngeband nggak? Gitu kan, maksudnya tetap saya ada khawatiran, maksudnya pengen tahu aja karena kebetulan saya sama Yuki dari temenan udah cukup lama dari SMP, jadi tembak aja. Dan dia bilang, oh enggak lah, kita tetap main band. Oh ya udah. Oke. Terima kasih gitu, maksudnya oke, jalan. Jadi keputusan Yuki yang memang keputusan bukan Yuki aja sih, yang lain-lain pun ya kita sangat menghargai, dan kebetulan memang mungkin yang sangat terekspos atau yang keluar memang kan cerita dari Yuki, perjalanan spiritualnya Yuki, perjalanan waktu dia minta izin untuk mendalami agamanya ke mana? Ke India, ke Pakistan, Bangladesh, itu selama berapa? 2 bulan, 3 bulan sih? 4 bulan. 4 bulan. Ya kita terima, maksudnya kita jalanin ya, maksudnya oke. Kita nggak melarang. Gitu. Oke, siap. Nyambung tadi Mas Yuki, untuk keinginan tetap mau ngeband itu gimana tuh Mas? Komitmen untuk mau tetap ngeband itu gimana tuh Mas? Buat Yuki ini. Ya. Ini kan udah mantap berhijrah. Kalau dari pengalaman musisi lain gitu kan, kalau misalnya itu berhijrah udah stop musik biasanya. Stop gitu. lah.
Mas Yuki itu gimana gitu? Di unmute. Yuk. Lupa lagi, maaf, lupa lagi ya. Jadi memang bukan maksudnya membantah ya, Iya, bukan maksudnya membantah bahwa memang gak sedikit yang mengharamkan musik. iya. Perkara ini musik ini. Tapi buat saya, maaf bukan maksudnya melawan para ulama, menyatakan bahwa saya mengerjakan tetap yang haram, saya suka mengerjakan yang haram, bukan begitu maksudnya. Tapi manusia ini memang gak mampu menciptakan. Buat saya ya, buat saya pribadi manusia ini gak mampu menciptakan. Manusia ini cuma bisa merangkai. Ciptaan Allah itu nada itu bunyi-bunyian itu ciptaan Allah. Bunyi do re mi fa sol la itu ciptaan Allah. Manusia ini cuma bisa merangkai itu menjadi sesuatu. Gitu. Jadi saya berusaha selalu minta izin kepada Allah dalam sholat saya, dalam sebelum berkarya saya. Misalnya saya ambil dulu sholat 2 rakaat sholat tobat, kemudian saya berwudu, kemudian saya baru berani ngambil sesuatu, ngambil kertas, ngambil gitar, dan kemudian membuatnya menjadi lagu dan sebagainya. Merumuskannya berusaha dalam keadaan bersih. Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin saya tetap dikasih izin oleh Allah untuk bermusik. Karena pasar ini salah satu fans besar kami ini jumlahnya besar sekali. Yang tercatat ini ada 148 kota. Jadi dikali berapa ranting aja, udah hitung aja tinggal berapa ya ranting. Jadi bisa jadi mungkin sekitar 400-an ranting. Dengan jumlah yang mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin jutaan. Ya. Di Facebook kami tercatat ada 2 juta yang menjadi fansnya Pas Band ini. Nah saya nggak mau mereka kecewa. Mereka kecewa kemudian menganggap bahwa musik agama ini adalah penghalang kepada perkara yang mereka sukai. Jadi saya tetap pengen main musik agar saya bisa ketemu dengan mereka. Kan saya punya kesempatan berjumpa dengan mereka, silaturahmi dengan mereka, dan saya bisa ceritakan ada perkara-perkara yang jauh lebih penting daripada sekedar musik, jauh lebih penting daripada sekedar makan, jauh lebih penting daripada sekedar pakai baju bagus, jauh lebih penting daripada punya rumah bagus, ya jauh lebih penting daripada kamu jadi pejabat dan sebagainya, cita-cita kamu tercapai. Ada yang harus ditunaikan, yaitu cita-cita Allah. Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua punya rencananya. Allah punya rencana. Dan kita nggak bisa melawan rencana Allah. Ya. Kalau kita ikuti apa yang Allah mau, maka kita akan ketemu dengan kejayaan, kebahagiaan. Nah ini saya dikasih kesempatan oleh Allah lewat musik saya, lewat pertemuan-pertemuan, silaturahmi dan sebagainya, sehingga saya bisa menjumpai jumlah fans yang jumlahnya ratusan ribu ini, puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan ini, agar mudah-mudahan saya menjadi asbab ya. Asbabnya apa ya? Bahasa mudahnya apa ya? Ya, penyebab teman-teman jadi hijrah gitu. Silakan dengan musik, silakan dengan pakaianmu, silakan dengan kebiasaan-kebiasaan. Selama itu baik, selama itu tidak merusak. Tapi ada perkara yang lebih penting dari itu semua. Bagaimana belajar menyenangkan Sang Pencipta kita. Itu aja. Jadi mau apapun agamanya saya nggak akan beributkan. Saya ingin menyenangkan Pencipta saya dengan koridor A, dengan koridor B, dengan koridor C, dengan ormas A, dengan ormas B, dengan ormas C, dengan aliran A, dengan saya tidak akan mempersoalkan itu. Ya. Nanti kalau kita mempersoalkannya kita malah jadi pecah, kita malah jadi tidak bersaudara. Saya ingin pertemanan ini tetap menjadi persaudaraan yang indah, yang nggak cuma indah di dunia ini, tapi juga bisa menjadi kenangan indah nanti kemudian ketika kita dijumpai di pengadilannya Allah nanti. Begitu, pengennya begitu. Amin. Doain ya. Siap. Amin. Coba balik lagi ke single nih kan, apa ini kalau nggak salah nih sebelumnya juga ada single Pemberani ya Mas ya? Iya nggak sih? Yes. Nah itu tahun 2017 atau tahun berapa? 2018 kali ya, Ki ya. oh gitu. Lupa. Jadi itu lagu awal-awal anak gua hijrah. Jadi sekitar tahun 2016 itu lagu. 16 ya. Iya, 2016-an dibikinnya ya. Kalau ngelihat liriknya. Sebelum Pemberani. Tapi kalau udah jadi di rekamannya saya lupa. Apakah 2017 atau 2018 direkam kemudian dijadikan lagu yang bisa didengar orang banyak. Berarti kalau penciptaannya kalau ngelihat karakter liriknya itu tahun 2016.
saya udah mulai hijrah tapi belum dalam. Jadi masih kulit-kulit saja, masih kulit-kulit apa namanya, hijrah pengen coba gitu. Belum betul-betul mantep gitu. Makanya belum banyak bicara agama di situ, belum bicara perkara yang hak di situ, tapi baru mulai menyerempet sedikit-sedikit dan perkara-perkara itu. Tapi belum verbal, belum eksplisit, masih diam-diam, masih malu-malu. Berarti sebelum Pemberani itu apa nggak ada lagu lagi di apa terakhir itu album kan ya 2000. Ada Friendship ya, ada sih sebenarnya. Ada ya. Ya, ada satu lagu yang dibuat oleh Trisno, kemudian di bersama siapa saja saya lupa waktu itu. Kan juga Trisno juga yang mainnya, yang nyanyiinnya juga Trisno, dan sempat dibikin jadi apa namanya, jadi single gitu, bukan single, mungkin lebih kayak kita iseng yuk lempar aja gitu ya, lewat YouTube, lewat media sosial dan sebagainya. Jadi orang juga nggak menandai bahwa oh pas band sudah membuat yang baru, belum juga ditandai gitu, karena kita memang tidak menyimpulkan penandaan itu gitu, bahwa kami sudah mengeluarkan gitu, enggak bilang begitu, main lempar aja begitu saja. Mas, tapi kalau misalnya boleh dilurusin itu pas band waktu itu kenapa sempat vakum atau misalnya nggak aktif bermusik atau gitu, gimana tuh? Itu Vakum secara kerja tidak. Jadi kami adalah band panggung dan kami dianggap bahwa band yang layak manggung oleh sponsor, oleh beberapa pihak, oleh promotor dan sebagainya, oleh IO dan oleh produk-produk yang biasa berpromosi lewat musik gitu. Jadi jadwal tur kami lumayan masih penuh, jadwal manggung kami masih penuh. Itu punya kesibukan sendiri. Jadi kami pada pembuatan lagu dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya yuswa, bertambahnya pengalaman masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, pekerjaan dan sebagainya dalam kota-kota yang berbeda, ini mempunyai pandangan terhadap musik ini menjadi sedikit berbeda daripada waktu muda dulu. Jadi ada estetika yang sudah mulai terputus-putus, tidak nyambung gitu. Ini menjadi kendala tersendiri, terutama saya ya. Mungkin kalau kawan-kawan masih nyambung, bikin sesuatu jam session jadi sesuatu nyambung. Tapi ketika ngajakin saya selalu enggak gitu. Ada rasa yang berbeda dalam diri saya. Terutama setelah pencarian pada agama. Memang saya sudah nyari agama itu sebenarnya sejujurnya dari tahun 2008. Saya nyari agama dari mulai 2008, tapi nggak pernah ketemu dengan rombongan yang membuat saya berani bilang bahwa saya sekarang pengen ada di sini. Nah, itu nggak ada yang bisa membuat saya berani bilang itu. Ya, baru berani bilang itu tahun 2016. Saya sekarang ada di rombongan ini. Nah, ini pencarian ini memang banyak karena pemahaman yang kurang, karena masa kecil juga tidak punya agama dan sebagainya. Lalu agama ini baru datang di umur saya sudah tidak muda lagi, kemudian dengan polemik kehidupan dan sebagainya, sehingga banyak nilai-nilai kehidupan yang bertabrak-tabrakan dengan agama yang ingin saya perdalam, sampai juga kepada hubungan dengan kerja, dengan sosial, dengan teman-teman, terutama dalam karya-karya musik. Saya merasa, aduh kayaknya saya udah nggak bisa menikmati musik yang ini nih, aduh kayaknya saya udah mulai kayak gitu, ada perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan-perasaan yang berkecamuk yang membuat akhirnya apa yang teman-teman pas band bikin, saya nggak selalu punya rasa hati yang klik gitu dengan teman-teman. Selalu nggak gue selesaiin nanti aja lah. Gitu. Kalau suatu saat klik gue datang, gue akan kerjain. Tapi kalau gue nggak klik nggak akan gue kerjain. Itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Ada perasaan-perasaan egois memang terdengarnya ya. Tapi itu kan ada sesuatu yang nilai dalam diri ya, yang tumbuh dalam frekuensi yang lain dalam diri saya, yang membuat saya nggak berani mencegal frekuensi dalam diri saya dengan pola pikir yang baru saya terusak oleh apa yang datang sudah saya punya duluan dalam kehidupan saya. Sampai betul-betul terbuka kebenarannya. Nah ini memang perjuangan, sebetulnya perjuangan. Balik kepada perjuangan. Gitulah kurang lebih. Oke Mas, ini kalau ngomongin sekarang dengan format 2 drum sendiri ini kan, kalau mau flashback lagi nih, momen apa sih yang membuat Kang Richard itu mau kembali ke
gabung dalam pas band gitu. Bang Richard. Yuk. Ya, memang apa ya? Awalnya sebenarnya dimulai malah dari panggung ya, dari panggung. Ketika tiba-tiba pada saat itu manajer pas band Dadan menghubungi saya mengatakan bahwa mau nggak main sama pas band, ini format double drum. Jadi format double drum dalam artian saya mainin katalog lama dengan yang saya biasa. Sandi mau kan, wah menarik nih, hayo aja. Mainlah. Terus ada lagi tiba-tiba satu acara di mana reunian lah sama Richard, pas band mau nggak? Gue bilang mau. Gue sih mau, cuman gimana Sandi? Nggak apa-apa, emang udah disetujui. Oh ya, ayo jalan. Tapi seiringnya waktu ternyata menurut Dadan pada saat itu konsep 2 drum untuk di panggung ternyata cukup nyangkut di para sponsor, pada promotor yang mereka menilainya mungkin wah ini sebuah bentuk performing yang bagus ya buat mereka untuk jual. Jadi maksudnya wah pas band mereka bisa jual, dan orang-orang pun mungkin audiens juga menganggap itu akhirnya berjalan cukup lama. Tadinya cuma iseng-iseng double drum, karena kan urusannya kalau konser artinya kan ada perubahan riders dari band itu bahwa harus ada 2 stage drum, 2 riser, channeling mixer monitor yang harus bertambah ya, maksudnya yang lebih teknis lah, teknis panggung, produksian panggung. Yang pada saat awal-awal itu lagi transisi teknologi di panggung showbiz Indonesia sedang bertransisi dari analog ke digital. Kalau kebetulan vendornya sudah digital nggak masalah, tapi kadang kalau yang masih analog itu bermasalah dengan channeling untuk band-band yang lain. Habis buat drum. Karena habis buat drum, ntar band yang anggaplah pemain 4 band 5 band, yang band-band yang lain pakai channel yang mana? Kalau analog kan nggak bisa dirubah. Nggak, maksudnya lu robah, lu pakai berubah, tapi yang sudah digital bisa di save, mau dipakai orang channelnya terserah, bisa di load up lagi, keluar otomatis presetnya untuk band pas, band A, band C, band D gitu. Tapi mulai dari situ sebenarnya. Sampai akhirnya Sandi sama saya sudah mulai akhirnya kita memikirkan kayak oke nih kayaknya lagu-lagu yang memang tadi 1 drum kita buat menjadi 2 drum, komposisi akhirnya memilih beberapa lagu yang memang wah enak nih kayaknya cocok nih karena kita juga tidak mau memaksakan gitu. Maksudnya pas band juga tidak memaksakan oke drummernya 2, semua lagu repertoar 12 lagu ini double drum, enggak juga gitu. Jadi maksudnya enggak semua buat jadi box. Enggak menjadi seperti orang histeria gitu. Berjalan waktu ya masuklah ke masa ini. Tapi terus terang untuk single yang ini single di mana kalau kata Bemeng yang main drumnya bukan double drum dan main drumnya juga bukan single drum, karena kebetulan lagu ini drumnya digambar malah. Gitu. Digambar tuh dan dibuat di komputer ya. Mesin. Kalau Mas Andi nih, ngomongin respon penggemar sendiri dengan format 2 drum yang Mas Andi tangkap itu gimana? Respon dari Iya, respon dari mereka sih, mereka senang banget. Wah ini baru pertama kalinya ada band panggung dengan format secara permanen 2 drum gitu ya. Dan ya ada yang ngerasa bahwa ya karena gini, karakter gue sama Richard kan sangat berbeda gitu, sangat-sangat berbeda ya. Richard tuh sangat liar gitu ya, gitu. Jadi emang sometimes kalau kita main berdua, sometimes nyambung, sometimes enggak. Tapi malah kalau secara performance, secara itu seru gitu. Jadi mereka responnya ya, wah keren ini keren gitu. Tapi akhirnya ekspektasi mereka ke album kan, ke album ini bakal kayak apa? Karena ini adalah album pertamanya pas band dengan format 2 drum gitu. Jadi mereka berharap lebih emang format 2 drum ini bisa diaplikasikan di dalam sebuah album gitu. Tapi kalau misalnya di panggung-panggungnya sendiri sih mereka happy, apalagi
Richard bisa membawakan katalog-katalog yang lama kayak Gangster of Love, bawain Dogma. Kalau Dogma sih dulu juga sering gue bawain juga. Gitu. Jadi versi aslinya lah gitu, drummer aslinya gitu. Jadi mereka happy aja sih, nggak ada masalah. Karena ini kan sebenarnya yang Richard tadi bilang. Dulu kan pada saat dari tahun 2000 ke sebelum Richard masuk kan saya terus yang main tuh semua repertoire yang lama yang saya mainin era Richard adalah Impresi, Kembali, Bocah, Dogma, Never Been Lonely, For the Truth bawain gitu. Tapi pada saat Java Rockin' Land di Ancol itu Dadan ngajakin Richard untuk saat itu kita main sepanggung dengan 30 Second to Mars kalau nggak salah. Dan aura penontonnya tidak kalah dengan penonton 30 Second to Mars. Dan penontonnya mereka happy banget pada saat kita setelah manggung, kita turunin penonton, anjing ini keren banget gitu, format ini gitu. Apalagi saat itu selain Richard juga kita bawa tamu-tamu yang lain juga, additional yang lain gitu. Dan akhirnya ya udah kenapa kita nggak bawa aja terus format ini ke dalam beberapa panggung yang lain gitu. Dan akhirnya gue lupa tahun berapa Richard akhirnya yaudah ya resmi menjadi drummer pas band lagi dengan 2 drum gitu. Ya, ngomongin soal pas band ini apa sih gitu rahasianya tetap bertahan gitu selama beberapa tahun? Dari 89 berdirinya, kita rilis albumnya 94. Kalau hitung rilis album 94 berarti kita udah 26 tahun. Nah, itu gimana tuh untuk menjaga eksistensi, kekompakan segala macam? Iya. Nggak ada formula yang tepat sebenarnya, kita nggak punya tips-tips yang khusus, tapi kita dianugerahi dengan pola pikir, pola bersosialisasi yang kita semua beda gitu. Gue ngerasain bahwa gue masuk ke pas band, diajakin bantuin pas band, dan jadi personil pas band, gue ngerasa bahwa ini band bukan band jutaan kopi, bukan band yang super kaya raya, enggak, tapi gue ngerasain aura yang positif aja. Band ini adalah band yang sangat tidak kering dengan kreativitas gitu, walaupun sangat banyak sekali benturan-benturan yang ada di dalam si pas pada saat proses kreatif ataupun dalam hal-hal yang lain, tapi kita selalu bisa ngelewatin hal itu gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya sampai di puncak gitu. Yuki pernah juga keluar dari pas band, Beng Beng pernah keluar dari pas band, Richard juga tahun 99 keluar dari pas band, tapi kembali lagi kan ini adalah keluarga gitu ya. Jadi happy aja gitu. Jadi gue sendiri akhirnya bisa pada satu kesimpulan bahwa sebuah band yang sehat adalah band yang sering berantem. Benar. Sering berantem dan lu bisa melewati hal itu gitu. Apalagi pada saat proses kreatif, lu berantem, lu berdiskusi, lu berdebat dengan teman-teman untuk aransemen, untuk lirik dan lain-lain, itu band yang sehat gitu. Kita juga kita tahu banyak band juga yang dia besar karena satu personilnya yang buat lagunya dan yang lain tinggal main doang gitu, gitu. Dan buat gue itu bukan band sebenarnya. Mas, kalau mau ngelurusin nih Mas, pernah dengar kabar tapi pas band pernah dalam fase mau bubar gitu Mas, itu gimana tuh Mas kalau mau meluruskan kabar itu benar nggak tuh Mas? Enggak sih, kita nggak pernah ada yang mau mendeklar bubar, hampir bubar. Mungkin terasa pendapat itu beredar di pasar bahwa pas band bubar karena kita tidak merilis album. Ya kita tidak merilis album, dan kita tidak merilis album juga banyak hal yang membuat hal itu terjadi gitu. Jadi tahun 2008 kita rilis Romantic Lies and Bleeding, album ke-9 kita, dan kemudian kita banyak manggung. 2009 kita mulai banking lagu buat album berikutnya, itu album ke-10 yang targetnya tanggal 10 bulan 10 tahun 2010, dan akhirnya tidak terrealisasi. Manggung lagi. Terus saya bikin sama Richard sama Trisno di studio di Condet, kita bikin, kita rekam. Udah 2 drum itu, gue, Trisno sama Richard bikin 10 lagu, kemudian tidak diselesaikan, akhirnya masuk banking lagi, ke harddisk lagi, terus Beng Beng bikin lagi sama Yuki, masuk banking lagi. Jadi tidak apalagi terus kita lepas dari Aquarius kan. Setelah lepas dari Aquarius kita jadi independen. Kelebihannya independen adalah kita jadi bebas sebebas-bebasnya. Kekurangannya adalah buat si pas tidak ada yang ngerem.
nggak ada yang ngerem, tidak ada ngasih time limit, dan kita terlena dengan manggung lagi, dan akhirnya kita ketemulah dengan VMC Records ini yang merilis single sesungguhnya ini, dan mereka lah orang pas band yang ke-6 lah, personil ke-6 yang mengingatkan kita bahwa ini industri musik sekarang udah seperti ini, dunia hiburan udah seperti ini, kalian harus mereka menceritakan konsepnya begini sampai kesimpulan kalian harus segera rilis, ada time limitnya gitu. Tanggal 27 November kemarin rilis single sesungguhnya itu. Ya, akhirnya sekarang ketemu dengan Mas Yogi untuk wawancara hari ini, ya berjalan seperti itu. Ini hasil dari diskusi kita dengan label. Oke Mas, tadi ngomongin soal indie juga kan Pas Band sebagai salah satu penggerak musik independen gitu kan, bisa dibilang kan. Kalau dari menurut personil Pas Band sekarang musik indie itu gimana tuh Mas? Skena indie Indonesia itu sekarang gimana? Baik, Cai mau jawab Cai? Ya sebenarnya kalau kita mesti meluruskan dulu ya, musik indie ini adalah musik yang indie dalam artian pergerakannya atau genre, karena sekarang indie, musik indie sudah menjadi satu sebutan genre musik yang pop ringan kan, jadi ada takutnya misconception aja karena kita miskom penggunaan si kata indie musik ini gitu. Jadi tapi kalau kita cerita gua mau ngomongin anggaplah Pas Band sebagai pionirnya, kata orang pionirnya independent music, independent label di dalam artian membuat musik sendiri, merekam sendiri dan merilisnya sendiri. Ya memang akhirnya sejarah mencatat memang Pas Band yang pertama ya secara official membuat itu dan mempopulerkan itu ya, mungkin mempopulerkan itu di Indonesia dan menjadi sebuah blueprint, seperti blueprint yang akhirnya diikuti oleh band-band lain gitu. Ya memang akhirnya kenyataannya memang seperti itu gitu. Tapi apakah kalau sekarang movementnya itu, kalau dulu mungkin seperti jalan keluar, seperti jalan keluar setelah kita berusaha untuk ke major dan ditolak, itu zaman saat itu adalah sebuah jalan keluar, way out gitu. Kalau zaman Pas Band dulu awal 90-an. Kalau hari ini bukan way out tapi pilihan. Pilihan. Kalau sekarang udah pilihan, lo mau buat apa-apa, jadi udah bukan. Kalau dulu tuh kesannya kita mau ke atas nggak bisa lewat lift, ya udah manjat lewat samping, jadi kayak solusinya seperti itu. Kalau sekarang udah bukan solusi tapi udah ya lu bisa melakukan itu, bukan sesuatu yang maksudnya gini. Sekarang tuh nggak ada yang sulit jadinya kan? Iya, bisa mudah ya. Recordingnya sekarang sudah jauh lebih murah. Kasarnya kalaupun studio mau rekaman di rumah juga tetap murah walaupun harus beli, tapi gadget-gadgetnya, hal-hal untuk membuat sebuah produksi musik tuh sekarang tuh udah kalau dibilang murah banget dibandingkan, anggaplah kalau Pas Band waktu tahun 94 mau rekaman digital belum ada, artinya mesti analog, artinya kita harus beli mesin recordingnya pita. Maksudnya nggak mungkin kalau pakai yang 8 track 4 track kaset bagus, tapi pasti kita nggak pengen gitu. Maksudnya kalau 2 inch artinya beratusan juta lah, mesti beli mesinnya, belum mixernya. Apa segala. Kalau sekarang kan digital, rekaman nggak usah punya mixer, udah ada digital mixer yang ada DAW ya, istilahnya digital audio, analog worksheet, worksheet apa itulah, maksudnya memang semua udah ada di komputer gitu. Tinggal butuh beli sound card 8 channel, 4 channel, udah cukup. Gitu. Itu aja perbedaannya. Dari segi tantangannya sendiri lebih sulit dulu atau sekarang, Mas? Kalau sekarang kan dengan kemudahan itu apa? Kalau dulu tantangannya, kalau dibandingin dia dulu lebih sulit lah. Dulu lebih sulit. Maksudnya pada saat setelah kita merilis For to the Shape aja, maksudnya kesulitannya tetap jualan kasetnya di mana. Karena pada saat itu
apa ya, kalau dibilang mafia kaset ada, mungkinnya mafia kaset dalam artian mafia distribusinya gitu. Jadi karena beberapa outlet toko kaset lah pada saat itu memang bekerja sama dengan label-label atau distributor kaset pada saat itu. Jadi didominasi sama major ya. Oh ya. Waktu ya kita dapat cerita dari Nova Record ya, distributor kita, bahwa pada saat rilis Jawa Barat kan, Bandung dan Jawa Barat, pada saat kita rilis, pada saat itu juga kita belum bisa masuk Jakarta, belum bisa masuk ke toko kaset Jakarta karena harus lewat distributor Jakarta. Oh. Gitu. Ya maksudnya ada yang megang gitu, jadi kayaknya nggak bisa nih gue bawa ke Aquarius Bandung, bisa si Tropik bisa saya masukin ke Aquarius Bandung, tapi saya masukin ke Aquarius Jakarta nggak bisa karena harus melewati distributor khusus DKI yang memang kesannya memang pada saat itu kesannya si CV Tropik yang distributor kita yang pegang kaset kita di Jawa Barat dan Bandung juga gue segen gitu. Kenal tapi segen, jadi kayak kesannya kalau dia minta gue baru kasih, gue sih nawarin udah katanya, tapi mereka belum order. Oh gitu ya, jadi nggak bisa gitu. Kita mikirnya kan ya udahlah datang aja ke toko kasetnya langsung pajang di toko Aquarius Mahakam umpamanya atau Jalan Sabang gitu ya. Ternyata nggak semudah itu pada saat itu. Ini kan nggak usah jualan fisik ke toko, nggak usah majang kan, kita bisa tinggal buat story di Instagram, posting di Facebook, 2 minggu lagi rilis album fisik, pre-order, udah ketahuan tuh kan. Oke, kita buat hanya kaset atau CD, maksudnya nggak usah dipajang barang itu, jadi langsung kirim, gitu kan. Nggak perlu outlet istilahnya. Outletnya ya udah digital di Instagram, Facebook, Twitter, dan bahkan digital platform itu kan udah menjadi etalase sekarang. Lu mau denger situ, tapi ya kalau memang ada fisiknya, kadang kan sekarang fisik itu udah bukan buat didengar kan, udah koleksi, collectible item. Gitu aja. Oke, Mas, ini nyambung dari era digital sekarang. Kalau dari Pas Band sendiri, adaptasi di era digital ini gimana tuh, Mas? Untuk dari musik, promosi atau segala macam, Mas, adaptasinya gitu. Iya. Kalau adaptasi di era sekarang justru seperti yang Richard tadi bilang, ini semua jadi pilihan kan sebenarnya. Pinter-pinternya kita aja, kita mau jualannya di mana nih gitu. Karena sekarang kan semua serba berubah, pola hidup, pola makan, pola belanja gitu ya, pola menikmati apapun semua sudah berubah. Kalau dulu mau lihat eksistensi sebuah band, lo lihatnya sebanyak apa frekuensi mereka main di TV gitu loh. Lu udah dahsyat belum? Udah main di Inbox belum? Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi acara di TV yang jadi barometer musik gitu. Udah nggak ada lagi. Sekelas MTV juga udah nggak jadi barometer lagi gitu. Dan sekarang kita sebagai penikmat musik, penikmat apapun bisa menentukan sendiri di mana gue bisa menikmati itu. Gue boleh belanja di Indomaret, gue boleh belanja di warung kelontong gitu. Dan gue kalau mau menikmati musik ya gue bisa nikmatinnya di Spotify, gue nikmatin di YouTube dalam bentuk audio visual gitu. Dan ini juga yang membuka mata semua sebenarnya musisi-musisi. Kita udah nggak bisa lagi berpola konvensional lagi. Makanya rilisan fisik itu sudah tidak menjadi sebuah kewajiban lagi sebagai yang utama. Jadi seperti Richard tadi bilang, rilisan fisik itu sekarang lebih banyak buat koleksi, collectible item. Makanya dibikin secantik mungkin, sebagus mungkin lah, art mungkin lah gitu ya. Gitu. Nah, kita akhirnya kan kita sekarang juga tahu bahwa monetizing karya kita kan bukan cuma dari penjualan digitalnya doang. Orang beli itu udah enggak. Kita dari YouTube kita bisa dapat duit, dari berbagai hal, dari Instagram kita bisa dapat endorse dan lain-lain gitu. Jadi formatnya kan beda-beda gitu. Full tracknya kita bisa jual di agregator dengan di Spotify, Joox dan juga iTunes dan lain-lain, dan kita juga dalam bentuk visualnya di YouTube, dan kita bisa bentuk 30 detiknya mungkin di TikTok atau 60 di Instagram dan lain-lain. Platformnya banyak banget, dan itu yang akan dilakukan sama Pas Band. Bukan cuma sekarang, kemarin pada saat pandemi, ya pada saat
pandemi semua orang akhirnya terbuka matanya bahwa ternyata kita buat orang-orang yang tidak dia akhirnya gue ketinggalan nih, gue harus karena gue nggak bisa keluar, gue nggak bisa lagi bikin acara-acara yang mendatangkan orang banyak karena itu melanggar protokol COVID. Dan akhirnya kemarin anak-anak Pasben juga kita bikin konten-konten main secara virtual di rumah masing-masing gitu. Selain itu juga kita campaign kan, sebenarnya itu campaign buat lo di rumah nggak perlu stres, lo bisa berbuat apapun, lo bisa bikin konten apapun gitu. Jadi akhirnya filternya udah pasar lagi gitu. Makin kreatif lo, makin konsisten lo, ya lo akan makin lolos dari lubang jarum ini gitu. Jadi orang-orang yang di 2021 nanti yang sukses adalah orang-orang yang sudah siap dari sebelumnya, dan itu sudah kita persiapkan dari sekarang. Akhirnya kita punya album ini. Kan nggak semua band akhirnya mau kreatif di era pandemi selama 9 bulan kemarin kan gitu. Jadi kayak misalnya nanti kita mungkin launchingnya kita akan bikinnya bukan di kafe. Kalau dulu zaman dulu kan band kita bikin di kafe, kita undang wartawan, kita main secara live gitu. Kan bukan itu lagi sekarang eranya gitu. Kayak sekarang saya ketemu dengan Mas Yogi juga kan bukan secara fisik, ini secara virtual. Mas Yogi bisa mendapatkan informasi tentang kita, ngorek tentang kita one on one begini kan gitu. Dan ini kan acara kita beradaptasi dengan teknologi juga gitu. Kurang lebih sih gitu Mas Yogi. Oke, ini Mas, yang bikin saya penasaran juga soal Pasben dari dulu sebenarnya ini Mas Jakarta Pop Alternatif itu Mas. Oh, iya 96. Dulu emang saya kan masih bocah ya dulu. Baru cuma dengar katanya doang tuh. Kalau bisa diceritain itu gimana tuh Mas momen waktu dulu? Apa yang Yogi dengar apa? Ya katanya kan pasti kan dapat pujian lah dari Dave Grohl. Dari Dave Grohl, yes. Lu bisa tanya ke Yuki. Richard cerita. Nah, ini cerita Richard. Bembek. Richard memorinya bagus, Richard. Richard kalau mengenang masa lalu, Richard memorinya bagus. Kalau gua sih remember yesterday, walking hand in hand. Ya memang itu salah satu pencapaian Pasben di Jakarta Pop Alternatif itu memang salah satu pencapaian Pasben ya, yang maksudnya bisa sepanggung dengan Beastie Boys, Foo Fighters, di mana ternyata Foo Fighters yang pada saat itu baru satu album, masih artis baru. Kalau album masih banyakkan Pasben lah kasarnya. Waktu itu Pasben ada 2 album, dia baru 1 album. Tapi ternyata sekarang dia jadi superstar grup ya, superstar, bandnya sukses berat. Foo Fighters. Ya kalau secara teknis, secara pengalaman mata sih, kalau kayaknya semuanya anak Pasben pada saat itu, baik pemain sama kru yang kebetulan terlibat sama Pasben waktu itu, ya banyak banget pelajarannya, banyak sekali pelajarannya. Maksudnya banyak sekali pelajaran karena kita melihat 3 band besar di mata kita pada saat itu adalah Beastie Boys, Sonic Youth, dan Foo Fighters, di mana ketiga-tiga band itu karena kita lihatnya di backstage, jadi kita lebih sering lihatnya kru-kru mereka. Kita melihat 3 tim kerja yang berbeda. Bulenya bule, maksudnya bandnya band dari impor tiga-tiga, tapi ternyata tiga-tiganya memiliki pakem kerja yang nggak 100% sama, berbeda sedikit, tapi kita jadi melihat di situ. Kita ngelihat, oh ada kru band, produksi band yang arogan gitu. Nah, itu dia. Krunya ini arogan banget sih, maksudnya ngehe banget lah kalau kita ngomong tuh, kalau di backstage ini kru siapa sih ngehe banget nih. Cuman kan itu kan kita tahu ini krunya siapa ya, ini krunya Beastie Boys nih mungkin ya. Atau kita bisa melihat humble-nya, ya mungkin nama band juga ya mempengaruhi, karena Beastie Boys pada saat itu paling beken, paling besar pada saat itu. Jadi kayaknya mereka sangat-sangat rules banget ya, maksudnya semuanya ID mesti ditempelin stiker Beastie Boys gitu-gitu. Hal-hal kecil yang kasih stiker, kenapa mesti Beastie Boys, kenapa bukan Sonic Youth, kenapa bukan Foo Fighters, karena memang ternyata pada saat itu yang
megang peran secara production kayaknya yang ngatur akhirnya adalah tim kerja dari si Beastie Boys. Kita melihat how wise-nya kru-krunya si Sonic Youth gitu ya. Kan Sonic Youth itu siapa? Thurston Moore gitarisnya, itu gitarnya kayaknya paling banyak pada saat itu, paling banyak Thurston Moore bawa gitar, karena memang Thurston Moore ternyata satu lagu satu gitar, tuningannya beda. Gitar kadang tuningnya berbeda lagi, jadi kalau dia let's say bisa dibilang 8 lagu tuh 8 gitar karena tuningnya yang berbeda. Si Thurston Moore di situ kita ngeliat gila nih jadi krunya Thurston Moore males banget ya. Ngecunnya maksudnya kan ya oke, ngecun 8 gitar kalau sama nggak masalah, ini beda-beda. Yang ini mesti gini cunnya, yang ini dan itu ya kita melihat gitu. Dan ke Foo Fighters yang pada saat itu mereka mungkin kalau anak band baru ya, jadi kesannya band baru, sopan gitu ya. Ikut Sonic Youth, itu Beastie Boys, jadi mereka benar-benar nongkrong di pinggir panggung pada saat pas band itu hampir semuanya Foo Fighters nonton di pinggir panggung, lihat kita sampai siapa Pat Smears yang gitarisnya yang sangat kemayu itu sampai dia gitu kebayang band rock tapi nonton di pinggir ya kan emang dia kemayu ya, jadi itu ini kocak banget sih sampai turun di Bembeng dicegat tuh, dicegat sama Thurston Moore ya, sama Pat Smears kayaknya bilang wah you're so great, your band so great, maksudnya bener-bener gitu. Sementara kalau yang gue inget itu gue dicegat ngobrol haheho kan masih capek gitu ya, ngomong bahasa Inggris aja tuh yes thank you aja. Ya, banyak itu memang di situ pencapaian yang sebuah memori yang memang indah ya. Indah, dan kalau dibilang kebanggaan ya gue bangga banget karena memang tidak direncanakan sama sekali ya, maksudnya kita nggak tahu gitu, maksudnya bukan nggak direncanakan main tapi maksudnya nggak ngebayangin kita bisa, tadinya kan ngebayangin kalau kita satu backstage tapi enggak, ternyata dipisahin kan, backstage-nya satu tapi apa sih ada perpisahan lah, maksudnya wah nih kayaknya kita nggak akan ketemu juga sih sama mereka gitu, tapi ternyata mereka yang nyamperin kita, mereka Foo Fighter yang sampai masuk ke busnya kita, kalau nggak salah ada beberapa foto Foo Fighters, beberapa anggota Foo Fighters sama pas band tuh foto backgroundnya busnya pas band ya kalau nggak salah. Bener nggak Ben? Gue lupa Ben. Benar. Lu pasti benar aja. Gue pasti benar, tapi lu Allah. Jadi gue masih di gol. Itu ceritanya gimana Mas bisa main di situ Mas? Di Jakarta Pop Alternatif itu gimana tuh? Ceritanya bisa jadi salah satu line up. Nah, itu gue kurang ngerti politik di belakang itu istilahnya atau sejarahnya. Tapi kalau gue mensudonkannya mungkin karena waktu itu tagline mereka itu adalah MTV Alternative Nation Tour untuk Asia. Tadinya rock alternatif. Cuma izinnya nggak keluar kalau ada kata rock. Karena rocknya ya, karena Metallica. Ya. Tapi mereka kan tour itu setara Asia ya. Iya. Nah, waktu tour Asianya itu globalnya namanya MTV Alternative Nation Tour. Gitu. Ya mungkin gue seudonnya mereka mungkin MTV Indonesia atau MTV Singapura mencari kali band-band, rekomen band-band yang bisa nyambung ke sana, band-band rock alternatif yang bisa masuk. Mungkin pada saat itu kan ada klipnya Impresi, mereka wah ini boleh nih mungkin ya, karena atau gue juga kurang ngerti pemilihannya, kenapa band, kenapa Nugi, kenapa netral gitu ya, gue nggak ngerti. Tahu diminta udah langsung oke gitu. Ya pas diajakin langsung oke. Gue lupa ngubungin siapa, tapi pokoknya panitianya kalau salah IO-nya kan Java Musik Indo. Iya. Mas Adri Subono. Yang Mas Adri dipantatin sama Yuki. Mas Adri bukan kali. Gimana tuh Mas itunya Mas? Waktu performanya waktu itu gimana? Waktu itu main berapa lagu, terus suasana, crowd segala macam. Wah, ini cerita-cerita detailnya jangan ditulis ya.
Enggak. Ya, pokoknya kita tuh ngalamin maksudnya si pas band karena gini, kan kita ya mungkin kita merasa harus siap-siap lah ya, harus prepare dengan baik, jadi kita sound check, kita siapkan prepare bawa drum sendiri apa segala. Pada saat kru mereka masuk, kru dari 3 band itu masuk, bukan, tour manajernya masuk, bule bilang, kan gue pakai drum sendiri, bawa drum sendiri, dia tunjuk, ini drum siapa? Oh ini drumnya pas band. Oke. Terus ada drum di W lagi, satu lagi ada drum DW juga. Ini drumnya siapa? Oh ini drumnya tadi dipakai sama Netral sama Nugi. Hah? Dia bilang, oke. 1 drum aja katanya. Maksudnya dalam bahasa Inggris lah ya pokoknya. 1 drum aja. Band Indonesia ini 1 drum aja, sharing aja. Waktu itu IO-nya, oh oke, kita sampein lah kan. Wah, nggak boleh bawa drum sendiri. Cuman penyampaiannya yang rada salah mungkin pas itu, miskomnya dalam artian, wah nggak boleh bawa drum sendiri. Sebenarnya bukan nggak boleh bawa drum sendiri. Maksudnya 1 drum aja, mau drum yang merah, sharing, atau drum yang di W sharing gitu aja. Nggak boleh pakai wireless juga, Cai. Oh ya, itu. Udah. Waktu itu masih zaman analog ya, zaman analog. Sampai ampli masih oke lah, ampli masih nggak masalah, ampli gitar. Wireless juga kena kalau nggak salah. Oh nggak boleh band lokal, nggak boleh ada yang pakai wireless. Gitu. Waktu itu band sama Trisma pakai wireless kan, jadi nggak boleh tuh. Wah iya nggak boleh lagi. Terus, oke. 1 band, oh ya sebelum disuruh sharing 1 drum untuk 3 band, pada saat ke pasnya, oke, lu bisa nggak katanya setting drum 5 menit. 5 menit ya, Bang? 5 menit atau 10 menit gitu. Oh, 5 menit. Kita coba dong. Bisa. Kita bisa setting drum 5 menit segala. Tapi entah tiba-tiba mereka ngobrol-ngobrol lagi, oke, kayaknya enggak, tetap 1 drum. Jadi proses untuk menuju 1 drum sharing itu berbelit-belit lah istilahnya. Jadi buat kesel, maksudnya nggak terus poinnya nggak boleh aja udah gitu. Padahal kita nggak mungkin nggak main juga, pasti pengen main lah. Tapi ya itulah hal-hal seperti itu yang bikin kesel. Terus mereka mulai bagiin itu kan stiker Beastie Boys. Kru lu berapa? Kru band pokoknya cuman berapa? Pokoknya sama dia di limit lah 1 band kan, ada Nugi, ada Netral, ada Pas Band. Jadi memang pas Netral berapa personelnya gini-gini. Dia nentuin, oke kalau gitu kru lu di panggung cuma segini. Nugi berapa personelnya, oke kalau gitu kru lu di panggung cuma dikasih stiker itu, dan yang jaga pintu tangga itu gede banget, bawaan dari MTV. Jadi bukan lokal, jadi even security yang di panggung itu segala security panggung berapa? 5 enggak, 2 aja. Jadi bener-bener sama dia dibersihin lah, istilahnya dibersihin tuh. Mungkin menganggap dengan standarnya ya, standar kita standar tuh gini gitu. Cuman kan waktu itu Indonesia memang salah satu punya habit yang security backstage 10, security panggung 10 gitu-gitu. Jadi memang sama dia dibersihin, maksud dibersihin nggak bisa gitu. Dan banyak pelajarannya kok, banyak pelajarannya yang positif semuanya, walaupun beberapa poin penyampaiannya ngehe gitu ya, tapi itu positif dan itu kepake. Ternyata kepake sampai sekarang, akhirnya jadi pelajaran positif buat Hugo dan Java Musik Indo juga udah tahu, udah flow-nya, oh ya begini. Banyak. Itu juga pengaruh yang bikin Pas Band tampil habis-habisan, mungkin gara-gara momen tadi itu yang bikin kesal itu. Oh itu, nah itu mungkin nempelnya ke Yuki kan. Yuki kan paling tidak terganggu dalam artian vokal kan, nggak masalah dengan drumnya mau pakai drum yang mana juga gue tetap nyanyi gitu kan, mau pakai wireless mau pakai kabel ya gue tetap nyanyi. Tapi Yuki kan menerima, melihat suasana, akhirnya ternyata yang meledak, malah yang paling meledak Yuki di panggung. Maksudnya dengan kata-kata, karena dia memegang mic kan, kalau gue marah nggak bisa, gue main drum, jadi gue marahnya gue pukul aja kenceng-kenceng drumnya gitu. Kalau Yuki dengan pegang mic, akhirnya dia keluarlah kata-kata kesel lah ya, kemalahannya. Maksudnya salah satunya yang paling beken waktu itu adalah
waktu itu kita sudah sekali terjajah tetap terjajah. Gue inget banget tuh dia bilang itu. Maksudnya di situ adalah konteks bahwa kita masih dijajah dalam artian urusan band, ngurus panggung apa segala, ternyata masih diatur sama orang lain istilahnya. Itu waktu pas band main waktu itu suasana rusuh ya Mas ya? Suasana sempat rusuh pas band main. Rusuh. Bukan rusuh sih, sebenarnya nggak ada yang rusuh sih sebenarnya. Gimana tuh Mas? Karena kalau buat penonton sebenarnya nggak banyak loh waktu itu. Nggak banyak, nggak full gitu ya, tahu gue ya. Karena gue masih bisa jalan-jalan sampai di belakang mixer FOH tuh kosong gitu, jadi dan arealnya kan cukup luas ya. Sebenarnya yang kesal itu sebenarnya adalah gue juga nggak tahu tuh orang-orang penonton kenapa kayaknya nggak suka aja Menugi gitu. Gue nggak ngerti kenapa, tapi maksudnya kalau kita kan gue Menugi, kita sama Pasben sama Menugi itu kan satu label itu, maksudnya jadi kenal aja baik gitu ya. Tapi entah kenapa penonton pada saat itu kayak kurang menerima Menuginya ya. Nggak tahu kenapa bandnya, gue nggak ngerti, nggak tahu ceritanya. Tapi kalau rusuh sih kayaknya nggak rusuh ya. Maksudnya malah penontonnya fashionable banget lah. Maksudnya sampai Kim Garden tuh yang basisnya Sonic Youth muji-muji gitu beberapa penonton dia suka. Wah, I like your style gitu. Ada satu dia nunjuk penonton yang pakai shower cap, nontonnya tapi pakai shower cap gitu. Dandannya emang keren lah ya. Senang sih, asik sih pada saat itu. Cuman kekurangan kita waktu itu adalah dokumentasi doang. Nah itu dia Mas. Belum ada dokumentasi atau nggak sempat atau gimana tuh Mas? Seperti itu. Ada, kita bawa handycam waktu itu, ada yang rekam, ada yang nge-shoot. Tapi nggak berapa lama handycamnya dan isi kasetnya satu tas hilang di bandara. Waktu kita main kemana gitu. Iya, jadi soalnya bawa hilang lah itu footage-nya. Medan. Main di Medan. Pokoknya hilang satu tas handycam. Jadi kan biasa kalau satu tas handycam ada handycam, baterai, dan beberapa kaset-kaset yang sudah isi dan baru. Nah, hilang semua tuh. Dan hilang semuanya dokumentasi. Iya, susah banget nyari dokumentasi Jakarta Pop Art Night itu juga kayak dari video, foto itu segala macam, makanya penasaran banget. Oke Mas, waktu itu karena pada saat itu ya nggak udah. Oke. Halo. Yap. Gimana Gi? Lanjut. Putus-putus ya? Halo? Ya Mas Yuki ada. Enggak sih. Putus-putus. Mas Yuki. Putus-putus ya. Keren-keren Mas. Kalau ada yang boleh di-share Mas, tambahan mungkin. Ada telepon masuk ini bikin putus-putus nih. Tambahan mungkin Mas, halo. Wah, putus. Halo. Ya. Saya masuk lembah nih. Halo. Sinyal jelek nih, aduh. Oh gitu ya. Oke. Masih ada kok Ki suaranya Ki. Masih ada. Masih ada Mas, cerita aja Mas. Cerita yang mana yang lu Richard? Udah komplit tadi udah cerita. Kalau dari Mas Yuki sendiri, Jakarta waktu itu gimana? Alternatif tadi. Kenapa? Dari apa? Mas Yuki sendiri waktu itu gimana? Waktu tampil itu apa yang paling dikenang itu waktu itu? Nggak banyak juga dikenang. Saya banyak lupa malah. Ya, yang pasti senang aja. Backstage yang rame gitu, kemudian pelajaran berharga, kru juga belajar, kita juga belajar bagaimana mendisiplinkan ilmu, mendisiplinkan panggung, rundown, waktu, menit dan sebagainya. Terus kemudian melihat persiapan dan sebagainya, sampai partinya. Ya. Partinya itu repot banget itu. Tuh Richard tuh badannya udah gede gitu, nggak bisa pulang sendiri. Jadi, ya mesti mindahin dia dalam keadaan
badan gede segede gitu sebenarnya badan saya kecil, badan dia gede banget ya. Jadi Jangan diceritain lah itu mah udah buruk itu buruk. Off record. kenangan masa muda kita dulu. Off record. Nah, itu menyenangkan, semuanya menyenangkan. Sesudahnya semuanya menyenangkan. Pada hari itu memang semuanya meledak karena memang stressing kerja, stressing jadwal, dan kemudian bule-bule yang memang overprotective terhadap band mereka ya. Iya. Terhadap band mereka. Karena barang produksi mereka, jadi mereka pasti protektif. Sampai ke sound juga ditahan sound kita itu. Untung kita punya orang-orang sound yang agak gila, jadi bisa didobrak gitu soundnya. Itu sekarang sih menjadi kenangan yang indah. Memang betul nggak ada nggak ada dokumentasi. Dan ternyata memang pas band ini sudah begitu kodratnya. Setiap kali ada acara besar di Busan Festival Korea, International Festival, ya datanya hilang, kameranya hilang, gitu. Jadi selalu begitu, videonya hilang. Ya, jadi memang pas band ini kayaknya memang nggak boleh terkenal oleh Allah, ya dijaga oleh Allah supaya niat main musiknya tulus, jadi nggak dikasih beken, benar-benar beken gitu. Malah yang acara-acara spektakuler yang akan bisa membuat mengatakannya jadi terlalu beken ditahan oleh Allah. bener. Kan pas takut sombong. Takut hilap semuanya. pas aja. Pas nggak butuh nggak dikasih. Buat apa butuh? Mas Bima gimana nih Mas, ada yang mau ditambahin gini Mas soal apa tadi tuh, pujian Devi segala macam itu? Bemeng tuh. Mas cerita dong Mas. Nggak tahu, gue nggak ngerti bahasa Inggris. Richard yang ngerti. Waktu itu didatangin langsung Mas atau? Iya, jadi datang kebetulan saya sama Richard kan satu berbarengan tuh turun. Nah dari bawah ternyata Dave Grohl sama Pat Smear naik juga kan, jadi searah. Nah Dave Grohl-nya ini dengan Richard, Pat Smear-nya dengan saya, jadi dari jauh dulu, aduh, kan tahu kan dia pelamboyan gitu kan, aduh, jadi bener aja. Sampai dia mau meluk juga kan, aduh, dia meluk sama dia gitu. Nikmat ya, dia. Peluk birahi. Gue tahan juga, gue takut ini ntar takut apa? Takut horny. Takut cinta juga sama dia. Ya dia ini sih, yang pasti dia maksudnya banyak bertanya masalah alat juga. Oh gitu. Jadi dia tanya apa sih tadi pakai efeknya apa? Nah seperti itulah. Gitu. Hanya itu aja, nggak banyak. Obrolan di luar panggungnya itu sekitar itu ya. Nah kalau di party-partinya nggak tahu tuh, soalnya Richard, Trisno sama Yuki yang ininya nggak ikut. Oke, sip. Oke Mas. Kalau partinya sebenarnya anak-anak Beastie Boys yang paling kampungan sih. Kita kan buat partinya waktu itu di rumahnya Mas Adri Subono. Rumahnya Mas Adri Subono kan ya gokil lah ya, istana lah ya, castle lah ya. Ya kita mah nongkrong di pinggir panggung. Kita nongkrong di pinggir kolam, ngebir, rokok. Itu Beastie Boys lari-lari lah di rumah Subono, nongol tiba-tiba di lantai 2 jendela buka. Hey man, naik tiba-tiba ngilang lagi, nongol lagi lantai 3 buka jendela. Hey, ini kampungan banget. Maksudnya ya mungkin mereka berasa Superstar gitu ya. Superstar gitu, maksudnya wah rumahnya bagus nih apa segala. Ya maksudnya kita marah-marah sama itu waktu yang nongkrong itu, kalau misalnya kita tuh sama Netral, sama Bagus, sama ada siapa? Rapper Iwake. Kita akhirnya ngobrolin, itu anak Beastie Boys kampungan juga yang lihat rumah begini, dioprek, bener-bener dioprek, maksudnya dimasukin semuanya. Tiba-tiba mereka kan masuk kamar mandinya rumah Adri Subono kan bukan berasa kamar mandi lah, memang bener. Tapi mereka tuh keluar, guys, you see that apa istilahnya bathroom, gitu. Wah, fuck man.
Cai, bukan kampungan, Cai. Mereka ekspresif aja. Kita malu-malu. Kita malu-malu mengakuinya gitu. Padahal kita pengen begitu juga. Wah, pasti gitu ya. Iyalah gitu. Cuma mereka kan tidak ada malunya. Udah mereka ekspresif. Kalau kita cuek, kalau kita teknis. Jaim. Agak jaim. Ya begitulah. Oke, sip. Ini Mas, balik lagi nih yang terakhir mungkin Mas, karena mungkin juga udah mau maghrib, ngomongin rencana tadi mini album kan sempat disinggung tuh ya, mini album. Itu bocorannya gimana tuh Mas, mungkin dari apa, materi, lagu, segala macam. Kapan dirilisnya? Bang? Nggak ada bocoran, sebelum nggak bocor. Belum bisa apa tuh gimana? Terus, San? Iya, yang pasti sih bulan Januari kita akan rilis si mini album ini kan, judulnya kita tidak boleh share dulu, dan ya. Ada satu lagu yang kita bisa kasih tahu ya, It's All About Me ya Bang ya, It's All About You. Ya gitu. Jadi ada 2 lagu lagi, yang lain itu adalah Friendship, sama satu lagi kita masih belum boleh kasih tahu. Kurang lebih sih itu sebenarnya. Ini seperti yang kita dibilang bahwa materi lagu yang ada di mini album ini totally beda dengan lagu sesungguhnya ini gitu. Emang beda. Lagu It's All About You juga Richard yang main drumnya gitu. Friendship gue yang main gitu. Gitu kurang lebih sih itu. Itu bahasa Inggris atau gimana Mas Jadi? Friendship bahasa Inggris Bang ya? Bahasa Jawa. Bahasa Sunda. 2 bahasa Inggris. Oh gitu, siap. Yes. Jadi Januari ya Mas ya? Insya Allah Januari, doain aja secepatnya, dan bakal kayak apa yang akan dilakukan untuk promosi dan juga mengeksploitasi lagu ini, album ini, kita belum tahu akan seperti apa. Tapi ngomongin rencana atau udah ada belum di 2021? Kalau misalnya pandemi belum selesai, itu gimana persiapan ke rencana dari Mas Ben? Bakalan ada apa gitu? Ya kita nggak tahu sih, kalau gue sih ngerasa bahwa tahun 2021 semua nggak ada yang serba pasti, nggak ada yang pasti. Ya, 2021 kuartal 1 kuartal 2 kita masih, apakah ini vaksin sudah mulai rumornya akan segera dibagikan, tapi kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Apakah akan memang totally benar-benar terbebas dari COVID, kan kita nggak tahu gitu. San ya, lu jauh banget 2021 nggak pasti, besok juga nggak pasti kan? Ya emang nggak ada. Iya belum. Jadi kayak segala sesuatu kan ini berlaku sama semua band kan, semua band, semua penyanyi berlaku juga. Kita bisa lihat di 2020 aja udah mulai virtual, konser drive-in. Nah kita sih ngikutin apa yang akan terjadi di 2021. Yang pasti semua sponsor, semua produk, dari mulai produk rokok, produk minuman, produk makanan, fashion, marketplace dan lain-lain, itu mereka akan berpromosi karena apapun yang terjadi mereka tetap jualan. Dengan mereka jualan, mereka butuh sosok-sosok yang bisa meningkatkan awareness mereka, penjualan mereka. Dan pas band sekarang kita udah punya album yang baru, udah punya single yang baru, itu artinya kita sih tinggal ikut aja apapun konsep yang dibuat yang akan booming di tahun 2021, kita akan ikut itu gitu. Oke, siap. Gitu aja sih Mas. Terima kasih banyak. Thank you ya. Teman-teman. Siap. Thank you, mantap pertanyaannya. Waduh. Terima kasih ya. Thank you. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan ya. Asik. Sama-sama. Ya maaf juga Gi ya kalau ada salah Gi ya. Thank you banget ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.